Umat Tuhan yang terkasih, dimanapun kita berada saat ini, marilah kita siapkan hati dan pikiran kita untuk menyambut panggilan Tuhan. Mari kita berdiri. Serukanlah syukur dan pujian bagi namanya yang kudus. Agungkanlah Allah, Baraja kita, dalam nyanyian dan mazmur. Saudara, pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Beserta saudara. Dan beserta saudara juga. Silahkan duduk. Pilihan hidup yang kita punya sebagai orang yang beriman kepada Kristus seringkali tidak mudah. Harus mengasihi musuh, memikul salib, menyatakan kebenaran, melawan derasnya arus kelaliman dan lain sebagainya. Hal-hal ini rentan membawa kita ke dalam penolakan, bahkan ancaman dari sekitar kita. Tema hari ini menuntun kita untuk lebih memahami kehendak Allah di dalam hidup kita, yaitu tetaplah nyatakan kebenaran Kristus. Tentu saja bukan hal yang mudah. Seringkali kita gagal memahami tugas kita. Dengan mudahnya kita dimanipulasi, bahkan memberi diri dengan sadar kepada perbuatan-perbuatan yang tidak seturut dengan kebenaran Kristus. Maka marilah kita akui dosa kita di hadapan Allah di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan, hidup kami seringkali tidak mudah ketika kami harus berhadapan dengan semakin banyak tantangan iman, khususnya belakangan ini. Pandemi yang belum berakhir membuat banyak aspek hidup kami semakin terbatas. Kondisi ini memojokkan kami ke dalam situasi yang serba sulit. Hingga tak jarang kami memilih mencari jalan yang lebih nyaman dan menyenangkan. Kami melukai orang-orang yang kami kasihi, berani berbuat curang, korup, bahkan merugikan hidup sesama kami. Kami berpaling dari kebenaran firman-Mu, karena kami menyerah pada tantangan iman kami. Tuhan, ampunilah kami atas dosa kami. Mampukan kami untuk tetap berserah
bersandar sepenuhnya kepada Tuhan. Sebab kami tahu, hanya di dalam kasih-Mu saja kami mendapatkan kekuatan untuk melawan kuasa si jahat. Agar dengan tekun dan setia, dalam situasi semencekam apapun, kami tetap berpaut padamu. Di dalam Kristus kami berdoa dan memohon ampun. Amin. Saudara diundang untuk bangkit berdiri. Bagi setiap kita yang telah mengakui dosanya di hadapan Tuhan, dengarkanlah berita pengampunan dari Mika pasal yang ke-7 ayat 18 dan 19. Demikian firman Tuhan. Siapakah Allah seperti engkau yang mengampuni dosa dan yang memaafkan pelanggaran dari sisa-sisa miliknya sendiri, yang tidak bertahan dalam murkanya untuk seterusnya, melainkan berkenan kepada kasih setia? Biarlah ia kembali menyayangi kita, menghapuskan kesalahan-kesalahan kita, dan melemparkan segala dosa kita ke dalam tubir-tubir laut. Di dalam Kristus engkau telah diampuni. Di dalam Kristus engkau pun telah diampuni. Damai Kristus bagimu. Damai Kristus bagimu juga. Silahkan duduk saudara-saudara. Kita akan memasuki pelayanan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mau bangkit bagi Kristus. Biarlah Engkau sendiri yang memberikan kekuatan itu kepada kami. Kami percaya firman-Mu hari ini
akan memberikan kekuatan kepada kami, agar kami boleh terus mengerjakan bagian kami, tetap menyatakan kebenaran Kristus di tengah-tengah kehidupan kami di dunia ini. Berbicaralah kepada setiap kami ya Tuhan. Sanggupkanlah kami untuk mengerti firman-Mu oleh kuasa Roh-Mu yang kudus. Dan biarlah Engkau juga menolong hamba-Mu oleh kuasa Roh Kudus, agar ia mau menyampaikan apa yang Tuhan ingin kami dengarkan. Dan kami disanggupkan untuk menikmati berkat Tuhan melalui pelayanan firman ini. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Mari saudara kita berdiri menyambut Injil Tuhan. Suci, 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 jiwaku menyembah-Mu, hatiku mengagungkan-Mu. Suci Kau Tuhan, suci, 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 jiwaku menyembah-Mu, hatiku mengagungkan-Mu. Suci Kau Tuhan. Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Matius pasal yang ke-10 ayat 24 sampai dengan 39. Matius 10 mulai ayat 24. Seorang murid tidak lebih daripada gurunya, atau seorang hamba daripada tuannya. Cukuplah bagi seorang murid jika ia menjadi sama seperti gurunya, dan bagi seorang hamba jika ia menjadi sama seperti tuannya. Jika tuan rumah disebut Beelzebul, apalagi seisi rumahnya. Jadi janganlah kamu takut terhadap mereka, karena tidak ada sesuatu pun yang tertutup yang tidak akan dibuka, dan tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi yang tidak akan diketahui. Apa yang kukatakan kepadamu dalam gelap, katakanlah itu dalam terang. Dan apa yang dibisikkan ke telingamu, beritakanlah itu dari atas atap rumah. Dan janganlah kamu takut kepada mereka yang dapat membunuh tubuh, tetapi yang tidak berkuasa membunuh jiwa. Takutlah terutama kepada Dia yang berkuasa membinasakan baik jiwa maupun tubuh di dalam neraka. Bukankah burung pipit dijual 2 ekor seduit? Namun seekor pun daripadanya tidak akan jatuh ke bumi di luar kehendak Bapamu. Dan kamu, rambut kepalamu pun terhitung semuanya. Sebab itu janganlah kamu takut, karena kamu lebih berharga daripada banyak burung pipit. Setiap orang yang mengakui aku di depan manusia, aku juga akan mengakuinya di depan Bapa-Ku yang di sorga. Tetapi barang siapa menyangkal aku di depan manusia, aku juga akan menyangkalnya di depan Bapa-Ku yang di sorga. Jangan kamu menyangka bahwa aku datang untuk membawa damai di atas bumi. Aku datang bukan untuk membawa damai melainkan pedang. Sebab aku datang untuk memisahkan orang dari ayahnya, anak perempuan dari ibunya, menantu perempuan dari ibu mertuanya, dan musuh orang ialah orang-orang seisi rumahnya. Barang siapa mengasihi bapa atau ibunya lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Dan barang siapa mengasihi anaknya laki-laki atau perempuan lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak layak bagiku. Barang siapa mempertahankan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Dan barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Saudara, demikianlah Injil Yesus Kristus. Berbahagialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Haleluya,
Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, saudara-saudara menyatakan kebenaran Kristus di tengah-tengah orang-orang yang tidak berjalan dalam kebenaran, sekalipun mereka orang yang tahu kebenaran dan orang Kristen, orang yang percaya kepada Tuhan, itu bukan perkara yang mudah. Apalagi saudara-saudara kepada teman sebaya kita, kepada orang yang lebih tua daripada kita, kepada atasan kita. Semakin tidak mudah untuk menyatakan kebenaran Kristus kepada mereka. Karena itu tidak jarang orang menyembunyikan ketakutannya untuk menyatakan kebenaran Kristus kepada mereka itu dengan berkata, udah gak perlu ikut campur. Yang penting saya tidak seperti mereka. Dan apalagi saya tidak terimbas langsung dari perbuatan mereka. Daripada saya menyatakan kebenaran, lalu saya kena masalah. Saudara-saudara, orang seringkali menghindar untuk menyatakan kebenaran Kristus dengan membenarkan diri dengan kalimat-kalimat tidak mau ikut campur, dan yang penting saya tidak melakukan hal yang sama dengan mereka. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan Yesus meminta para pengikutnya, termasuk kita tentunya, supaya kita mau menyatakan kebenaran Kristus dengan lantang. Di dalam ayat 27 yang kita baca dalam Matius 10 tadi, di sana dituliskan, apa yang kukatakan kepadamu dalam gelap, katakanlah itu dalam terang. Dan apa yang dibisikkan ke telingamu, beritakanlah itu dari atas atap rumah. Saudara-saudara, ayat ini mau mengatakan bahwa apa yang aku sampaikan kepadamu dalam gelap, artinya di bawah 4 mata, cuma dengan pribadimu, dan yang aku bisikan artinya yang cuma engkau aku mengatakannya kepadamu, apa yang kita dengar secara pribadi dari Allah kepada kita, maka Yesus meminta kita menyatakannya secara terang-terangan, secara terbuka kepada orang banyak. Dengan lantang kita harus menyampaikannya. Dan dari atas atap rumah di sana dikatakan, itu menunjukkan kepada semua orang yang kita jumpai di dalam kehidupan sehari kita. Tidak terkecuali, kita harus menyampaikan apa yang kita dengar dari Tuhan sebagai sebuah kebenaran, yaitu kebenaran Kristus itu sendiri. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, jangan sembunyi-sembunyi. Jangan diam dan jangan bungkam kebenaran Kristus itu. Yesus berkata, kebenaran itu harus disampaikan kepada semua orang. Menyatakan kebenaran Kristus berarti mengakui Kristus di hadapan manusia. Dan Yesus mengatakan apa di dalam ayatnya yang ke-32? Setiap orang yang mengakui aku di depan manusia, aku juga akan mengakuinya di hadapan Bapakku yang di sorga. Setiap orang yang menyatakan kebenaran Kristus secara terang-terangan kepada siapapun yang ia jumpai di dalam kehidupannya, baik di rumah, kepada tetangganya, kepada teman-teman sepergaulannya, di tempat kerja atau dimanapun juga, ia berjumpa dengan orang dan ia menyatakan kebenaran Kristus, berarti ia mengakui Kristus di hadapan manusia, dan Kristus juga akan mengakui kita di hadapan Allah. Saudara-saudara, ini perkara serius. Artinya di dalam ayat 33, sebaliknya, tetapi barang siapa menyangkal aku di depan manusia, barang siapa membungkam dan tidak menyatakan kebenaran Kristus di depan manusia secara terang-terangan, dengan penuh keberanian, dengan penuh keteguhan hati, maka Yesus pun akan menyangkal kita di hadapan Allah. Artinya kita tidak akan bersama dengan Allah di rumah Bapa di sorga loh. Ini serius banget saudara-saudara, perintah ini sangat serius. Menyatakan kebenaran Kristus itu adalah hal yang hakiki bagi setiap pengikut Kristus. Karena hanya Kristuslah sang kebenaran itu. Tidak ada yang lain di dunia ini. Karena ini hal yang sangat penting, tentu konsekuensinya juga besar. Resikonya pun besar. Kita bisa ditolak orang, ditertawakan orang, dimusuhi, diasingkan, dipenjarakan, bahkan disingkirkan alias dibunuh
selain dibungkam. Lihatlah saudara-saudara, atau ingatlah kisah Nabi Yeremia. Ketika ia menyampaikan pesan Tuhan, ia berseru, dia berteriak. Mengapa ada kalimat berseru dan berteriak? Karena orang-orang Israel di negeri pembuangan itu tidak mau mendengarkan apa yang disampaikan oleh Nabi Yeremia. Ia dicemooh, ia diperolok, ia difitnah, ia dipenjarakan karena dia menyampaikan dengan terang-terangan kebenaran Allah kepada umat manusia pada waktu itu. Mereka tidak mau mendengar. Dan Yesus mengatakan, janganlah engkau takut kepada mereka yang bisa membunuh tubuh tetapi tidak bisa membunuh jiwa. Jangan takut. Bahkan apabila engkau dipenjarakan dan orang-orang meminta engkau mempertanggungjawabkan apa yang engkau nyatakan, maka janganlah takut, sebab Roh Kudus akan menaruh di dalam mulutmu apa yang harus engkau katakan. Takutlah kepada Allah yang bisa membunuh tubuh dan membunuh jiwa di dalam neraka. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Tuhan sangat tahu bahwa kalau kita menyatakan kebenaran itu tidak mudah dan beresiko kehilangan nyawa. Selain tekanan batin, bahkan juga tekanan fisik kita. Penolakan, permusuhan, perbantahan orang-orang yang mendengar kebenaran yang kita sampaikan adalah realita yang dialami, yang akan dialami oleh orang-orang yang menyatakan kebenaran Kristus. Tapi Yesus tidak tinggal diam, saudara-saudara. Dia membackup kita, dia membela kita, dia menyertai kita, dia menjaga kita. Lihatlah, dia memberikan sebuah gambaran. Berapa harga seekor burung pipit? Tidak ada harganya. Burung pipit yang kecil yang tidak ada harganya itu, saudara-saudara, begitu rupa dipedulikan oleh Allah Bapa kita. Tidak seekor pun jatuh tanpa dia. Dalam terjemahan bahasa Indonesia, di luar kehendak Bapakku. Tapi sebenarnya dalam bahasa aslinya nggak ada kata kehendak, tapi di luar aku. Artinya tidak seekor pun burung pipit itu jatuh tanpa aku pun bersama-sama dengan burung pipit itu. Rambut kepalamu pun terhitung jumlahnya. Saudara, berapa sehari sekali mandi kita mendapati rambut kita rontok? Nggak ada harganya. Tetapi sesuatu yang dianggap terlalu kecil dan tidak ada harganya itu, Tuhan peduli sampai tahu berapa jumlahnya rambut di kepala kita. Sehingga ketika kita menghadapi situasi yang besar, situasi yang sulit, situasi yang begitu membuat kita bisa terpojok sampai kehilangan nyawa, Ia akan bertindak, melindungi kita. Sampai di hadapan Allah Bapa, Dia akan membela kita. Saudara, ada 3 tips untuk tetap bisa menyatakan kebenaran Kristus. Yang pertama, jangan kita takut kepada mereka yang bisa membunuh tubuh jasmani kita tetapi tidak membunuh jiwa kita. Tapi takutlah hanya kepada Allah yang bisa membunuh tubuh dan jiwa di dalam neraka. Yesus bilang, barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan mendapatkannya. Tetapi barang siapa mempertahankan nyawanya, justru dia akan kehilangan nyawanya. Orang yang tidak berani menyatakan kebenaran Allah adalah orang yang takut kehilangan nyawa. Justru dia akan kehilangan nyawanya karena Yesus tidak akan membela dia. Sebaliknya, orang yang tidak takut kehilangan nyawa demi menyatakan kebenaran Kristus, justru dia akan menerima nyawanya. Dia tidak akan kehilangan nyawanya karena Yesus akan membelanya. Yang kedua, saudara-saudara, tip yang kedua adalah percayalah, Tuhan memelihara kita di dalam segala keadaan. Tuhan menemani kita dan menyelamatkan kita. Dan yang ketiga, saudara-saudara, perhatikanlah dengan seksama. Apa yang kita beritakan sebagai kebenaran Kristus itu harus nyata di dalam perbuatan kita. Berintegritas. Dan itu yang dikatakan oleh Yeremia kalau kita membaca di dalam kitab Yeremia 20. Orang-orang di sekitar dia itu membuka matanya, mengawasi dia, seluk-beluk dan seluruh perilakunya. Melihat apakah ada kekeliruan di dalam kehidupan Yeremia. Itu menjadi alat untuk menghancurkan Yeremia. Demikian juga dunia. Ketika kita mau menyampaikan kebenaran Kristus, maka dunia menunggu. Ketika kita jatuh,
tidak melakukan kebenaran Kristus yang kita beritakan, mereka punya celah untuk menghancurkan kita. Karena itu saudara-saudara, yang ketiga, perhatikan dengan seksama. Apa yang kita beritakan sebagai kebenaran Kristus, biarlah itu terwujud di dalam perbuatan kita, dalam perilaku kita. Jangan biarkan orang mempunyai celah untuk membungkam kebenaran lewat perilaku kita. Saudara, memberitakan kebenaran Allah dengan perkataan secara terang-terangan kepada siapapun, tidak peduli resikonya, dan perlu dengan perbuatan yang nyata secara verbal maupun secara non-verbal, sebagai orang yang taat akan kebenaran kepada Tuhan. Menjadi orang yang berintegritas itu adalah orang yang sanggup menyatakan kebenaran Kristus dengan benar. Orang bisa membantah perkataan kita, saudara-saudara, tetapi tidak satupun yang bisa membantah perbuatan kita. Saudara, di dalam buku bahan KBS yang berjudul Melakukan Buah Roh, dalam salah satu bab, saudara-saudara, dikisahkan seorang yang bernama Telemakus. Telemakus adalah seorang rahib dari abad keempat, rahib dari timur di abad keempat, saudara-saudara. Ia menarik diri dari dunia lalu pergi ke tempat yang sepi, ke pegunungan, bahkan ke padang pasir untuk berdoa dan bermeditasi. Satu hari ia disadarkan bahwa ia tidak dipanggil sebagai pengikut Tuhan, sebagai rahib untuk kepuasan dirinya sendiri. Hanya berdoa dan bermeditasi, menarik diri dari dunia nyata ini. Ia dipanggil juga untuk hadir bagi orang-orang lain. Karena itu dia meninggalkan tempat meditasinya. Ia kembali ke kota, ia kembali ke Roma, saudara-saudara. Dan ketika ia kembali, ternyata agama Kristen sudah menjadi agama resmi di Roma. Namun tradisi kepercayaan yang selama ini dianut dan dipraktekkan oleh mereka, yaitu gladiator, pertandingan gladiator, yaitu mengadu antara orang-orang Kristen dengan binatang buas, supaya orang Kristen ini dibinasakan oleh binatang buas, tetap dipelihara. Tetapi bedanya sekarang yang diadu bukan orang-orang Kristen dengan binatang buas, tetapi manusia dengan manusia yang diadu. Dan itu menjadi tontonan yang berkelas. Orang suka sekali melihat tontonan itu. Saudara-saudara, Telemakus masuk di dalam arena pertandingan itu. Ia ingin melerai karena itu bukan kebenaran Kristus. Itu bukan sesuatu yang berkenan kepada Allah. Ia ingin melerai, menghentikan pertandingan itu. Tentu seluruh penonton meneriaki dia, melempari dia dengan apa saja agar dia minggir dari arena pertandingan dan tidak mengganggu keasikan mereka untuk nonton pertandingan itu. Telemakus bermasa bodoh dengan teriakan orang-orang itu. Ia terus melakukannya, bahkan ia masuk di antara dua orang yang sedang beradu dengan pedang mereka dan set, matilah dia kesabet pedang salah seorang yang sedang bertanding itu. Sontak arena menjadi sunyi, terkejut dengan kematian Telemakus. Sejak itu pertandingan dihentikan dan tidak lagi ada pertandingan yang mengadu manusia dengan manusia dengan pedang. Ia tidak takut kehilangan nyawa untuk menyatakan kebenaran Kristus. Ia pasang badannya supaya kebenaran itu ditegakkan. Saudara, kisah yang lain diceritakan oleh John Paton, di mana ada sekelompok atau tim penginjilan yang mau menyatakan kebenaran Kristus kepada sebuah masyarakat di suku pedalaman. Ia menyampaikan berita bahwa ia akan datang untuk menyampaikan kebenaran Kristus. Tetapi kepala suku itu menolaknya. Namun ia mengabaikan penolakan itu. Ia bersama dengan anggotanya tetap datang menuju tempat pedalaman itu. Dan di tengah jalan ia disambut dengan hujaman tombak. Begitu banyak. Mau menyingkirkan mereka. Membungkam niat baik mereka. Tapi mereka tetap jalan. Dan tidak satu pun tombak menancap di tubuh mereka. Setiap tombak yang diarahkan kepada mereka, ia mengambilnya.
Mereka mengumpulkannya dan saat tiba di kepala suku itu, kepala suku pedalaman ini yang menyerahkan tombak-tombak itu. Dan Injil diterima di suku pedalaman itu. Kebenaran Kristus yang disampaikan dengan perbuatan ternyata menjadi efektif, membuat orang tahu kebenaran itu sendiri. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, menyatakan kebenaran Kristus tidak hanya dengan perkataan dan perbuatan saja dan berani menyerahkan nyawa seperti Telemakus, tetapi dalam kisah ini, yang kedua ini, menyatakan kebenaran Kristus berarti juga membalas kejahatan orang lain dengan perbuatan baik. Membalas kejahatan dengan cinta kasih Tuhan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ketika PSBB dicabut dengan kelonggaran-kelonggaran atau istilahnya PSBB dengan masa transisi, dan tanggal 21 ini kita sudah melewati satu tahap dan semakin banyak yang terbuka bebas buat kita. Kita memasuki normal baru. Nah, inilah realita dunia yang menunjukkan berapa banyak orang yang peduli pada keselamatan dunia ini. Ketika ada kesempatan terbuka, orang lepas kayak lepas dari kandang. Tidak lagi peduli dengan apapun juga, dan ia melampiaskan apa yang ditunda-tundanya selama ini. Banyak orang tidak peduli COVID-19, yang penting sekarang sudah bisa tidak harus di rumah saja. Dan saya mendengar di salah satu wawancara di televisi, saudara-saudara, orang ditanya, "Pak, Bapak nggak takut kalau nanti ketularan COVID?" Dia bilang begini, "Nggak takut, COVID kan cuma penyakit aja, salah satu penyakit, dan penyakit kan bisa diobatin dan bisa sembuh kan." Saudara-saudara, maka ia tidak peduli. Tidak peduli apakah orang lain akan tertular atau tidak. Tidak sadar bahwa barangkali dia adalah OTG, orang tanpa gejala pembawa virus corona. Ia tidak menjaga jarak, ia tidak memakai masker, tidak lagi rajin cuci tangan. Dia memasuki normal baru dengan pemahaman berarti kembali kepada gaya hidup yang lama sebelum ada COVID-19. Pemerintah membuka mal, perniagaan, dan semua yang akan menggeliatkan perekonomian demi perekonomian masyarakat. Bukan berarti kita sudah bebas merdeka, saudara-saudara. Tetap protokol kesehatan dipedulikan. Menyatakan kebenaran Kristus di tengah-tengah situasi ini pertama-tama lewat hal yang sederhana yang sudah kita latih sejak tanggal 22 Maret ketika PSBB. Hidup sehat, memperhatikan protokol kesehatan, serajin cuci tangan, hidup yang bersih, memakai masker, dan keluar rumah apabila memang perlu. Bukan keluar rumah karena memang tidak ada larangan atau sekarang diberi kelonggaran, bukan. Dan itu bukan sekedar melakukan hal-hal yang supaya jangan kena COVID-19 atau supaya jangan kena sanksi melanggar ketentuan pemerintah. Tetapi kita harus sadari itu bagian dari menyatakan kebenaran Kristus lewat perbuatan kita di tengah-tengah situasi seperti sekarang ini. Saudara, apa yang membuat orang lain tidak tercekam, tidak terancam oleh kehadiran kita lewat perilaku kita, itu juga bagian dari menyatakan kebenaran Kristus. Lihatlah para medis yang amat rentan tertular penyakit dari pasiennya karena ia berhadapan langsung dan merawat mereka. Tetapi mereka dengan tulus mengerahkan seluruh energi mereka, jiwa raga mereka sepenuh-penuhnya demi orang terbebas dari penyakitnya. Ia juga rela berpisah dari keluarganya demi panggilan profesinya. Tetapi sesungguhnya mereka sedang menyatakan kebenaran Kristus melalui profesinya. Saudara-saudara, keluarga para medis yang merelakan keluarganya, suaminya, istrinya, orang tuanya, anaknya, menantunya atau saudaranya merawat orang sakit, menurut saya itu juga adalah bagian dari menyatakan kebenaran Kristus tanpa memikirkan
untuk mendekap, untuk menguasai anggota keluarga mereka supaya jangan menyatakan kuasa Kristus, kebenaran Kristus kepada orang-orang yang sakit. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, banyak orang yang omong doang atau NATO, no action talk only tentang kebenaran. Ia pandai bicara tentang kebenaran. Hal-hal yang baik ia sampaikan kepada orang lain, tetapi ia sendiri tidak melakukannya, tidak hidup di dalamnya. Itu artinya ia tidak menyatakan kebenaran Allah dengan terang dan jelas secara terbuka. Orang bisa melihat apa yang dilakukannya tidak bersesuaian dengan apa yang dikatakannya. Dan kebenaran Kristus menjadi sulit untuk dipahami dan diterima oleh orang lain. Malah membingungkan orang-orang. Yang mana yang benar sebenarnya? Kebenaran Kristus, bahkan Kristus itu sendiri dilecehkan oleh dunia, oleh orang-orang yang omong doang, NATO, no action talk only. Saudara, orang yang memberitakan kebenaran Kristus, itu bahwa Kristus menyertai dan memelihara kita. Kristuslah kebenaran, jalan yang memberi hidup kepada dunia ini. Kristus tidak pernah meninggalkan kita seperti apa yang kita sudah hayati dalam kebaktian ulang tahun GKI Nurdin tanggal 15 yang lalu, saudara-saudara. Tetapi orang-orang yang mengakui Kristus tidak pernah meninggalkan dia, Kristus juru selamat dunia, kebenaran yang menuntun kita di jalan yang mendatangkan kehidupan, namun tidak melakukannya di dalam perbuatan, ia bukan pembawa kebenaran Kristus. Orang yang tidak rela membuka tabungannya, membuka dompetnya untuk berbagi pada yang membutuhkan, ia tidak menyatakan kebenaran Kristus. Karena Kristus membagi dirinya, bahkan hidupnya buat dunia ini. Orang yang tidak rela hidup lebih sederhana di normal baru ini, tidak rela untuk tidak mendapatkan untung seperti yang diharapkan. Orang yang tidak rela mendapatkan penghasilan yang kecil, yang sedikit di zaman normal baru ini. Orang yang tidak mensyukuri semua itu adalah orang yang tidak menyatakan kebenaran Kristus dengan jelas kepada dunia ini. Sebab bagaimanapun keadaan kita, ia tidak pernah meninggalkan kita dan ia terus memelihara kita. Saudara-saudara, orang yang tidak sanggup menahan keinginannya untuk membeli sesuatu sehingga ia tidak bisa berbagi kepada orang lain, bukanlah orang yang menyatakan kebenaran Allah di dalam kehidupannya. Karena orang yang menyatakan kebenaran Kristus adalah ia tidak menahan kebaikan Tuhan dari apa yang dapat ia berikan kepada orang lain tentang kebaikan Tuhan melalui dia. Orang takut, nggak cukup nanti gimana besok, maka saya belum bisa berbagi. Itu adalah orang yang tidak menyatakan kebenaran Kristus dengan nyata dalam hidupnya. Saudara-saudara, termasuk orang yang sangat ingin segera kebaktian di gereja seperti dulu. Seolah-olah orang yang paling beriman kepada Tuhan. Tanpa peduli bagi orang lain, manfaatnya, keselamatan, kesehatan orang lain. Apakah itu mencelakai orang lain atau tidak. Bukanlah orang yang menyatakan kebenaran Kristus. Ada banyak hal yang harus disiapkan, ada banyak hal yang harus dipertimbangkan. Sehingga kemudian kita memilih apa yang perlu kita kerjakan berdasarkan kebenaran Kristus. Sehingga dengan demikian kita menyatakan kebenaran Kristus itu lewat perbuatan nyata kita. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Paulus mengatakan, saudara-saudara, di dalam surat Roma pasal yang ke-6. Serahkanlah anggota-anggota tubuhmu untuk menjadi senjata-senjata kebenaran Allah. Menyatakan kebenaran Allah itu tidak lihat situasi. Dalam arti kapanpun juga harus dinyatakan. Secara terbuka, secara terang-terangan kata Yesus. Dan kepada siapapun di atas atap rumah, setiap orang yang lewat depan rumahmu, mereka bisa mendengar tentang kebenaran yang telah engkau dengar dari aku.
dan menyatakan kebenaran Kristus itu juga dengan perbuatan kita. Lewat hal-hal sehari-hari yang ada di depan mata kita sekarang ini. Di dalam normal baru untuk membangun kembali kehidupan perekonomian, kesejahteraan bangsa dan dunia ini. Dan membangun kembali spiritualitas umat di dalam situasi yang masih atau yang harus dengan normal yang baru. Saudara, Kristus bilang, Ia akan menyertai kita. Ia akan mengakui kita kalau kita mengakui Dia di hadapan manusia. Dia akan mengakui kita di hadapan Allah. Ingat itu. Selamat tetap menyatakan kebenaran Allah. Tuhan menolong kita. Amin. Soon be free in the cold and snow of winter. There's a spring that waits to be. I'm living until the season, something out along the sea. There's a song in every silence, singing words of melody. There's a dawn in every darkness, bringing hope to you and me. From the past will come the future, what it holds a mystery. Unrevealed until this season, something God alone can see. In our end is our beginning, in our time infinity. In our love there is believing, in our life eternity. In our death resurrection, at the last a victory. Unrevealed until this season, something God alone can see. Unrevealed until this season, something God alone can see. Mari kita berdiri. Bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan. Mengingat janji baptisan kita dengan mengikrarkan pengakuan iman rasuli, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang merintah sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang tiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah,
Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Umat dipersilakan duduk. Saudara, marilah kita menaikkan doa syafaat kita. Ya Tuhan, Yesus Kristus kebenaran, jalan kebenaran dan hidup. Kami tahu Engkau meminta kami untuk tetap menyatakan kebenaran Kristus di dalam kehidupan sehari-hari kami lewat perkataan dan perbuatan kami. Sanggupkanlah kami ya Bapa oleh kuasa Roh-Mu yang kudus untuk kami bisa tetap menyatakan kebenaran Kristus di dalam keseharian kami secara jelas, secara terang-terangan dan dengan berani, karena kami percaya Engkaulah yang memelihara kami, dan kami hanya takut kepada Engkau, bukan kepada apapun dan siapapun. Dan kami juga mau mewaspadai diri, melakukan apa yang sudah kami dengar daripada-Mu di dalam perilaku kami sehari-hari. Kami berdoa secara khusus Tuhan untuk orang-orang yang menginjili, untuk anak-anak Tuhan yang menyampaikan Injil Kristus, kebenaran Kristus. Biarlah Engkau memberikan kuasa saat ia berbicara, saat ia menyampaikan kebenaran Kristus, saat kami menyampaikannya dengan perbuatan-perbuatan kami kepada sesama kami, agar dalam kuasa Roh Tuhan, maka mereka boleh mengerti kebenaran Kristus itu sendiri. Kami berdoa Tuhan mempercayakan saudara-saudara kami, saudara seiman kami, saudara-saudara sebangsa kami, bahkan di seluruh dunia ini Tuhan, yang sakit, yang merindukan kesembuhan yang daripada Tuhan. Kabulkanlah kerinduan mereka ya Tuhan. Kami berdoa memohon berkat dan perlindungan ekstra buat para medis yang mengobati, yang merawat mereka yang sakit. Tuhan, berikanlah apa yang mereka perlukan dan keluarga mereka. Kami berdoa Tuhan bagi anak-anak-Mu, bagi sesama anak bangsa yang mulai mengupayakan pekerjaan usaha mereka agar mereka boleh mempunyai penghasilan. Perusahaan-perusahaan, pengusaha-pengusaha yang menggerakkan perekonomian bangsa, berkati usaha itu Tuhan, dan biarlah usaha itu dikerjakan di dalam kebenaran Kristus. Kami berdoa Tuhan untuk pemerintah bersama dengan seluruh jajarannya dan aparat keamanan dan satgas-satgas yang ada, agar tetap mau menolong masyarakat untuk sadar akan protokol kesehatan. Kami bersama-sama tetap berjuang Tuhan untuk membangun kesejahteraan bangsa kami, kesejahteraan dengan keadaan yang sehat dan juga perekonomian yang baik. Tuhan, kami berdoa buat gereja-Mu, GKI Nurdin dan gereja-gereja Tuhan lainnya, supaya tetap kami teguh memberitakan kebenaran Kristus di dalam kuasa Roh-Mu yang kudus, baik melalui pemberitaan secara verbal maupun non-verbal. Terlebih lagi dalam situasi sekarang ini, biarlah semakin banyak orang mengenal Kristus dan kebenarannya melalui apa yang dikerjakan oleh anak-anak Tuhan, oleh gereja Tuhan. Kami berdoa buat setiap orang yang mengikuti ibadah hari ini, yang mendengarkan ibadah hari ini. Tuhan, Engkau tahu keadaan kami masing-masing, Engkau tahu keadaan mereka dan keluarga mereka masing-masing, kebutuhan mereka, dan kami percaya Engkau akan memberikan apa yang mereka perlukan. Terima kasih Tuhan. Cukupkanlah kami dengan ibadah online ini, dan kami tetap merasakan kehadiran Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Umat Tuhan, marilah menyatakan syukur kepada Allah melalui persembahan kita. 2 Korintus 9 ayatnya yang ke-7 mengatakan, hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan,
sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Saudara dapat mengirimkan persembahan melalui nomor rekening GKI Nurdin yang tertera pada layar atau yang juga dimuat di dalam warta jemaat online. Saudara juga dapat memasukkannya ke dalam amplop untuk kemudian dibawa saat kita sudah bisa beribadah bersama di gedung gereja. Terima kasih ya Tuhanku atas hari pemberian-Mu, hari baru limpah rahmat yang dipenuhi oleh kasih-Mu. Kau curahkan pada umat-Mu, Kau curahkan pada umat-Mu. Dan ku pakai waktu itu melakukan tanggung jawabku dan menolong sesamaku menurut firman serta karya-Mu. Karena itu makna kasih-Mu, karena itu makna kasih-Mu. Umat dipersilahkan berdiri. Mari kita satu di dalam doa. Tuhan, terima kasih untuk kebaikan-Mu di dalam hidup kami. Walau ancaman dan tantangan iman masih mengintai, Tuhan selalu beserta dan menyediakan berkat. Kami ingin terus menghayati kebesaran kasih-Mu bagi kami, agar dengan tetap tekun dan setia, kami dapat mempersembahkan yang terbaik kepadamu, salah satunya melalui persembahan kami. Ajarlah kami untuk tetap mengucap syukur dalam segala situasi hidup yang kami hadapi. Teguhkan pula kami sebagai gereja-Mu, agar dengan konsisten mau membagi kehidupan dengan sesama yang membutuhkan. Di dalam Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara, tetap menyatakan kebenaran Kristus hampir tidak mungkin tanpa resiko. Penolakan, bahkan ancaman adalah realitas yang kadang-kadang harus kita hadapi. Namun, perhatikanlah bagaimana kehidupan kita telah Tuhan pelihara. Di tengah banyak perkara yang tersulit sekalipun. Jika dulu Tuhan bertindak, maka janganlah kecut dan tawar hati. Tetaplah berserah kepadanya, sebab Tuhan sendiri yang akan menjadi pembelamu. Apapun juga menimpamu, Tuhan menjagamu. Naungan kasih-Nya pelindungmu, Tuhan menjagamu. Tuhan menjagamu waktu tenang atau tegang. Ia menjagamu, Tuhan menjagamu. Bila menanggung beban berat, Tuhan menjagamu. Masa depanmu dalam pekat, Tuhan menjagamu. Tuhan menjagamu waktu tenang atau tegang. Ia menjagamu, Tuhan menjagamu. Saudara, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah, Terpujilah Tuhan. kini dan selamanya. Sekarang terimalah berkat Tuhan.
Kiranya Allah mengaruniakan keberanian bagi ketakutanmu, kekuatan bagi kelemahanmu, gairah bagi keputusasaanmu, terang bagi gelap jalanmu, saat engkau berjuang menyatakan kebenarannya bagi dunia. Dan sampai kita bertemu kembali, kiranya persekutuan kasih dari Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus menyertai kamu di dalam semua pergumulan dan tantangan hidupmu hari ini, esok, dan sampai selamanya. Haleluya, 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 amin. Di setiap kata dan karyaku, haleluya, amin. Haleluya, 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 amin. Di setiap kata dan karyaku, haleluya, amin. Cobaan apa mengganggumu, Tuhan menjagamu. Buatlah Yesus sandaranmu, Dia menjagamu. Tuhan menjagamu, waktu tenang atau tegang, Dia menjagamu. Tuhan menjagamu. Ibadah selesai, umat dipersilakan duduk dan bersaat teduh. Tuhan Yesus memberkati, selamat hari Minggu.